Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama di PT Food Station Cipinang Jaya, yaitu Bapak Arief Prasetyo Adi. Apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak Pak Arief, kalau kita berbicara akhir-akhir ini virus corona memang mempengaruhi masyarakat, mengakibatkan masyarakat sekarang mengalami panic buying, membeli berbondong-bondong, menyetok bahan pangan gitu. Dan untuk saat ini kalau dikatakan bahan pokok di DKI Jakarta khususnya aman atau bagaimana Pak? Iya. Pertama, terima kasih dulu nih sama teman-teman Jak TV karena kita perlu sharing, kita perlu update beberapa hal mengenai pangan yang ada di Jakarta saat ini. Betul, kemarin sempat 2-3 hari ada panic buying. Tapi kalau Mbak Gesmi lihat stoknya kayak begini, ini bahan baku di sebelah sana di dispatch area juga sudah disiapkan yang per 5 kilo, artinya nggak usah panic buying karena Jakarta mempersiapkannya dengan baik. Jadi Pak Gubernur itu perintahnya luar biasa, jadi sebelum masuk ke Jakarta Prum, sebelum diumumkan ada 2 yang terdampak, kita udah siapkan semuanya di Jakarta, termasuk yang pangan. Jadi untuk saat ini tidak akan mempengaruhi harga di pasaran? Insya Allah nggak ada. Masih aman ya Pak? Masih aman, masih. Dan lagi untuk stok sampai nanti Idul Fitri bagaimana Pak? Insya Allah sangat baik. Jadi stok yang ada di food station ini kurang lebih 24 hari. Jadi turnovernya sangat cepat. Dan kita sudah amankan sentra-sentra produksi. Artinya dengan gapoktan di beberapa sentra produksi seperti Indramayu, Cirebon, Kerawang, sampai beberapa tempat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sudah kita amankan. Nah kalau yang stok hari ini udah memang dari Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Jadi kita ke Jakarta nggak punya sawah, jadi kita harus pandai mengatur inventory. Biasanya dari mana-mana saja tuh Pak? Jadi kalau Jakarta yang paling dekat biasanya dari Jawa Barat. Jadi kita harus hitung distribution cost-nya sehingga harganya itu bisa baik sampai ke masyarakat. Tapi bukan berarti menekan harga petaninya. Kita beli ke petani juga harganya jauh di atas HPP, harga pokok pembelian pemerintah juga kita upgrade lah, harganya juga nggak serendah itu gitu. Iya. Dan yang menarik kan kalau Pak Arief sampaikan harga sebenarnya aman dan stoknya juga aman. Tapi di beberapa daerah hal itu belum tentu terjadi. Nah ini sebenarnya mengapa DKI Jakarta tampaknya sudah siap gitu? Ya ini makanya beberapa waktu ini memang hampir setiap hari kita memang datang dari beberapa pemerintah kabupaten, pemprov lain memang untuk melakukan studi banding, kemudian supaya bisa di copy paste di beberapa daerah. Artinya tidak cukup hanya memproduksi, tidak cukup hanya menyimpan, tapi juga kita harus sampai ke end customer, harus sampai ke market. Kadang kita punya stok seperti ini, kalau nggak sampai ke masyarakat, distribution channelnya juga agak susah untuk mengendalikan begitu. Jadi dari hulu sampai hilir itu memang benar-benar harus kita kontrol. Seberapa besar pemerintah itu hadir, ya kalau Bulog mungkin sekitar 6-8%, hari ini food station sekitar 15-20% untuk Jakarta. Jadi fungsinya adalah mengkolaborasikan, bekerja sama dengan seluruh pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, ya. Karena Pasar Beras Induk Cipinang ini kontribusinya sehari sekitar 3.000 ton. 3.000 ton itu ekivalen dengan kalau in out berarti 60 miliar. Jadi transaksi di Pasar Induk Cipinang ini 60 miliar, ada 500 pedagang yang terlibat. Nah kita gandeng karena pedagang ini sebenarnya salah satu key point kita untuk mendistribusikan beras. Karena kita sendiri nggak mungkin. Jadi yang paling penting itu adalah kerjasama, hubungan baik dengan seluruh stakeholder perberasan mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan dengan teman-teman di instansi pemerintah, kita sangat dekat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian. Jadi kita mengkolaborasikan itu di Jakarta. Itu yang membuat Jakarta itu berbeda. Iya. Nah kan kalau hari-hari ini karena adanya virus corona, tentu masyarakat lebih aware dengan kesehatan, dengan kebersihan. Lalu bagaimana food station sendiri menjaga kualitas dari bahan-bahan pokok yang didistribusikan? Iya. Hari ini Pak Gubernur, Pak Anies tadi juga menyampaikan beberapa hal mengenai COVID-19. Jadi pencegahannya seperti apa. Tadi memang disampaikan bagaimana kita harus menjaga kesehatan, kebersihan diri, misalnya harus ada hand sanitizer. Nanti Mbak bisa lihat di beberapa tempat ada hand sanitizer. Kemudian kita juga ada masker untuk untuk pencegahan. Kemudian kita di setiap tempat juga sudah ada wastafel. Ini gudang tapi komplit gitu ya. Kemudian kita juga
yang secara berkala. Ini bukan cuma corona loh, jadi ada DBD, kita ada fogging, ada kita kebersihan kita siapkan, kemudian kita punya klinik, kita juga punya mitigasi resiko yang lain. Jadi corona ini hanya salah satu dari sekian banyak yang harus dimitigasi resikonya, begitu. Kalau tanggapan Bapak sendiri kan, kalau beras tadi Pak Arief sampaikan bahwa saat ini stoknya aman dan harganya juga relatif aman. Tapi belum tentu dengan bahan pokok yang lainnya. Kalau Bapak melihat bagaimana kinerja dari pemerintah untuk menstabilkan harga-harga tersebut? Nah, kalau pemerintah kan ada Pak Presiden, ya kan. Tapi kalau kita semua di Jakarta biasanya sangat erat berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementan dan Kemendak. Sebagai contoh hari ini misalnya mengenai bawang putih. Walaupun sampai hari ini bawang putih Food Station belum mendapatkan RIPH dari Kementan, rekomendasi import produk hortikultur, apalagi sampai persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Tapi hari ini kita mau sampaikan bahwa Jakarta masih punya stok, sampai dengan mungkin pertengahan atau akhir bulan ini. Kita irit betul-betul sampai dengan importasi yang ada masuk gitu ya. Jadi kita juga harus mengatur sedemikian rupa, misalnya bawang putih itu disimpan pada suhu berapa, misalnya di bawah 1 derajat, kemudian berapa banyak stackingnya, ada blower yang masuk, nah itu kita perhatikan betul-betul. Jadi ada teknik-teknik penyimpanan yang membuat shelf life atau umur produk dari suatu barang bisa lebih lama tanpa mengurangi kualitasnya. Ya, baik Pak Arief, nanti perbincangan ini akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.